Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umar 411. Perjumpaan kita kali ini, kita mengkaji kandungan dari kisah bapa semua manusia, Nabi Adam alaihissalamu dan Siti Hawa alaihassalam. Kisah Nabi Adam alaihis merupakan kisah penciptaan manusia pertama yang menjadi nenek moyang seluruh umat manusia. Kisah ini dimulai dari surga dan diakhiri di bumi dengan penuh pelajaran tentang ketauhidan, cobaan, dan pengampunan, penciptaan dan penghormatan di surga. Penciptaan dari tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah yang dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi. Oleh karena itu, keturunannya memiliki beragam warna kulit dan sifat. Pengajaran nama-nama. Setelah sempurna, Allah meniupkan roh ke dalam tubuh Adam dan mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ini adalah mukjizat pertama Nabi Adam. Penghormatan malaikat. Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan atas ilmunya. Semua malaikat bersujud kecuali iblis yang menolak karena kesombongan. Iblis merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Penciptaan Siti Hawa. Untuk menemani Nabi Adam, Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya. Keduanya hidup dengan penuh kebahagiaan di surga. Ujian dan diturunkannya ke bumi. Larangan buah khuldi. Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk menikmati segala kenikmatan di surga. Kecuali satu hal, mereka dilarang mendekati pohon khuldi. Rayuan iblis. Iblis yang iri dan dengki menggoda Adam dan Hawa dengan membisikkan bahwa jika mereka memakan buah tersebut, mereka akan hidup abadi. Karena godaan yang terus-menerus, Adam dan Hawa akhirnya tergoda dan melanggar larangan Allah. Penyesalan dan tobat setelah memakan buah khuldi. Mereka menyadari kesalahan mereka dan segera memohon ampun kepada Allah. Allah menerima tobat mereka. Tetapi sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, mereka harus diturunkan ke bumi menjadi khalifah di bumi. Penurunan Nabi Adam ke bumi bukanlah hukuman semata, melainkan bagian dari skenario Allah untuk menjadikannya seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi. Kehidupan di bumi terpisah dan bertemu kembali setelah diturunkan ke bumi. Adam dan Hawa terpisah di tempat yang berbeda. Nabi Adam diyakini diturunkan di India dan Siti Hawa di Jeddah. Mereka bertemu kembali setelah baruti 100 tahun di Jabal Rahmah, Arafah, membangun kehidupan di bumi. Mereka menghadapi berbagai tantangan hidup dan belajar untuk bercocok tanam dan bertahan hidup. Mereka diberi keturunan dan memulai peradaban manusia. Kisah Kabil dan Habil, salah satu peristiwa tragis dalam kehidupan mereka di bumi adalah perselisihan antara kedua putra mereka, Kabil dan Habil, akibat rasa iri. Kabil membunuh saudaranya, Habil, yang menjadi pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Wafatnya Nabi Adam. Usia yang panjang. Nabi Adam hidup dalam waktu yang sangat lama, hingga 930 tahun. Menurut sebagian riwayat, permintaan terakhir menjelang wafat, Nabi Adam merasa sakit dan ingin mencicipi buah surga. Anak-anaknya berusaha mencarikan buah tersebut. Namun, malaikat datang membawa kain kafan, minyak wangi, dan peralatan untuk menguburkan jasadnya. Wafat dan pemakaman. Saat wafat, para malaikat mengajarkan kepada Anak Kanania cara memandikan, mengafani, dan menguburkan jasadnya sebelum meninggal. Nabi Adam berpesan kepada keturunannya bahwa Allah akan terus mengirimkan utusan-utusannya. Di dalam riwayat lain, Nabi Adam telah disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, di antaranya ayat 30 hingga 38 Surat Al-Baqarah dan ayat 11 hingga 25 Surat Al-Ra'af. Anak-anak Adam dan Hawa lahir kembar
Artinya, setiap bayi laki-laki lahir bersama dengan bayi perempuan. Keutamaan Nabi Adam alaihissalam atas para malaikat. Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung dari tangan Allah, dari tanah liat, dan ruhnya langsung ditiupkan oleh Yang Maha Kuasa. Selain itu, Nabi Adam alaihissalam juga dibekali akal yang memungkinkannya mempelajari, mengamati, dan memahami berbagai hal. Hal yang sama terbukti dari ayat-ayat Al-Quran berikut. Kemudian, Allah memberikan kepada Adam ilmu tentang hakikat segala sesuatu dan segala sesuatu. Lalu meletakkannya di hadapan para malaikat. Allah berfirman, "Beritahukanlah kepadaku nama-nama benda ini. Jika kamu memang orang-orang yang benar." QS Al-Baqarah jam 2:31. Dan mereka para malaikat berkata, "Maha suci Engkau, kami tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi, maha bijaksana." QS Al-Baqarah jam 2:32. Kemudian Allah berfirman, "Hai Adam, kabarkanlah kepada mereka nama-nama benda-benda itu." Setelah Allah memberi tahu mereka nama-nama benda-benda itu, Allah berfirman, "Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." QS Al-Baqarah jam 2:33. Allah menyatakan keutamaan Adam di atas para malaikat. Karena dialah yang mengajarkan Adam, bukan mereka, nama-nama atau pengetahuan tentang segala sesuatu, yaitu nama-nama yang digunakan manusia. Seperti manusia, hewan, langit, bumi, daratan, lautan, termasuk nama-nama spesies lainnya. Hal ini terjadi setelah para malaikat bersujud kepada Adam. Pembahasan ini hanya menunjukkan pentingnya kedudukan Adam dan ketiadaan pengetahuan malaikat tentang penciptaan. Khalifah ketika mereka bertanya tentang hal itu, hal ini menunjukkan keunggulan Adam atas para malaikat dalam hal pengetahuan. Sujud malaikat di hadapan Nabi Adam. Dan ketidakpatuhan setan terhadap perintah Allah. Allah memuliakan manusia pertama, Nabi Adam dengan berbagai cara. Allah meniupkan ruhnya ke dalam dirinya, membentuknya dengan tangannya sendiri, dan memerintahkan para malaikat untuk sujud di hadapannya. Allah berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kepada Adam." Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Quran jam 7:11. Padahal ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah semata. Namun sujud yang dilakukan para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam merupakan tanda penghormatan dan manusia pertama diakui sebagai makhluk yang mulia yang diliputi rahmat Allah yang tak terhingga ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud di hadapan Adam. Iblis setan atau iblis pun termasuk di dalamnya. Semua malaikat mematuhi perintah Allah kecuali iblis, karena ia terlalu sombong untuk bersujud di hadapan Adam. Ia berkata, "Aku lebih tinggi darinya. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah liat atau lumpur." Jadi tindakan arogansi iblis ini merupakan tindakan ketidaktaatan atau kesalahan, kejahatan pertama yang pernah dilakukan oleh makhluk Allah manapun. Karena kesombongan dan ketidaktaatan iblis untuk bersujud, Allah menghukumnya dengan mengusirnya dari surga. Setan dengan angkuh menerima azab Allah dan hanya memohon kepada agar diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kiamat. Allah mengabulkan permohonannya dan setan diberi kesempatan hidup kekal hingga hari kiamat. Setan tidak bersyukur atas pemberian Allah tersebut, tetapi malah mengancam akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya dari segala arah untuk membujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus, mengajak mereka kepada hal-hal yang terlarang, menggoda mereka
untuk menghapuskan periniparina agama dan memengaruhi mereka agar tidak bersyukur kepada Allah atas perbuatan baik. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. QS Al-Baqarah, jam 2:37. Ibnu As-Sakar meriwayatkan bahwa Nabi Adam menangis selama 60 tahun karena kehilangan surga dan 70 tahun karena kesalahannya. Allah menerima taubat mereka karena tulus, tetapi juga mencabut berkah surga dari mereka. Adam dan Hawa meninggalkan surga dan turun ke bumi. Allah berfirman kepada mereka bahwa bumi akan menjadi wilayah dan tempat asal mereka. Tempat mereka akan hidup dan mati. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan bagimu di bumi ada tempat kediaman dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan." Allah berfirman, "Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan darinya kamu akan dibangkitkan." QS Al-Araf 7:24-25. Ketika diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa dipisahkan di dua tempat yang berbeda. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah mengutus Adam ke bumi, ke suatu daerah yang disebut Dahna, antara Mekah dan At-Taif. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Adam diturunkan ke India, sementara Hawa diturunkan ke Jeddah. Mereka berdua saling mencari. Butuh waktu 40 hari bagi mereka untuk bertemu di sebuah bukit di Jazirah Arab yang disebut Jabal Rahmah Arafah, terletak di Arab Saudi dekat kota Mekah. Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan bersatu kembali seperti di surga. Kehidupan Nabi Adam di bumi. Nabi Adam tahu bahwa di bumi beliau harus menghadapi konflik dan perjuangan. Beliau harus melindungi diri, istri, dan anak-anaknya dari makhluk-makhluk duniawi dan kesulitan. Tetapi di atas segalanya, beliau harus berjuang melawan roh jahat. Pertempuran antara kebaikan dan kejahatan terus berlanjut. Tetapi Adam tahu bahwa mereka yang mengikuti petunjuk Allah tidak perlu takut pada apapun. Sementara mereka yang tidak menaati Allah dan mengikuti setan akan dikutuk bersamanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah berfirman kepada mereka, "Pergilah kalian semua, sesungguhnya jika aku menurunkan petunjuk, maka barang siapa yang mengikutinya tidak akan ada rasa takut dan tidak pula penyesalan." Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-38. Nabi Adam SAW bersama Hawa memulai hidupnya di bumi. Ia bertugas melestarikan, mengolah, membangun, dan menghuni bumi. Ia juga bertugas melahirkan dan membesarkan anak-anak yang akan mengubah dan memperbaiki bumi. Waktu di bumi terus berjalan. Nabi Adam terus berkembang. Nabi dan Hawa menyaksikan kelahiran anak-anak mereka. Sepasang anak kembar, Kabil Kain dan saudara perempuannya, Iklimah. Kemudian Hawa melahirkan anak kembar kedua, Habil dan saudara perempuannya, Labuda. Adam dan Hawa dikaruniai banyak keturunan. Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan anak-anak dari pasangan pertama dengan pasangan kedua secara silang, yaitu Kain dengan Labuda dan Habil dengan Iklimah. Adam kemudian menyampaikan perintah Allah tersebut kepada anak-anaknya. Namun Kabil tidak senang dengan pasangan yang dipilihkan untuknya. Kejahatan pertama di bumi, Habil dan Kabil Kain, adalah dua putra Nabi Adam. Habil memiliki saudara kembar dan Kabil memiliki saudara kembar. Oleh karena itu, Habil diyakini akan menikahi saudara perempuan Kabil yang lebih cantik dan lebih baik daripada siapapun. Di saat yang sama, Kabil ingin memilikinya. Nabi Adam memerintahkan keduanya, Habil dan Kain, untuk mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habil dan Kabil mempersembahkan kurban mereka kepada Allah. Habil mempersembahkan seekor kambing betina
yang gemuk, sementara Kabil mempersembahkan seikat tanaman yang buruk. Kemudian, api turun dari langit dan membakar kurban yang dipersembahkan Habil. Meninggalkan kurban Kabil, Kabil menjadi murka dan berkata kepada saudaranya, "Aku akan membunuhmu agar tidak menikahi saudariku." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhoi mereka berdua, berkata, "Demi Allah, orang yang terbunuh Habil lebih kuat daripada si pembunuh Kabil." Tetapi ia enggan mengulurkan tangannya untuk membunuh saudaranya karena ketakwaan dan ketakwaannya. Abu Ja'far Al-Baqir meriwayatkan bahwa Adam Saw hadir di sana ketika mereka mempersembahkan kurban. Setelah kurban Habil diterima, Kabil berkata kepada ayahnya, "Adam, kurban itu diterima darinya karena engkau berdoa kepada Allah untuknya." Dan ia diam-diam berniat jahat terhadap saudaranya. Suatu hari, Habil terlambat dan Nabi Adam Saw mengutus Kabil untuk mencarinya. Kedua bersaudara itu bertemu dan Kabil berkata, "Kurbanmu diterima dan kurbanku tidak." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Kabil marah dan memukul saudaranya dengan tongkat besi dan Habil langsung tewas. Konon, Kain membunuh Habil dengan melemparkan batu ke kepalanya saat ia sedang tidur. Konon pula, Kain mencekik Habil dengan keras dan menggigitnya hingga mati seperti yang dilakukan binatang buas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak yang menggagais tanah untuk memperlihatkan kepadanya cara menyembunyikan aib saudaranya. "Celakalah aku," katanya. "Tidakkah aku mampu seperti burung gagak ini dan menyembunyikan aib saudaraku?" Maka ia pun menyesal. Al-Maidah ayat 31. Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak yang saling bertarung. Salah satu dari kedua burung gagak itu membunuh burung gagak lainnya, lalu mengais-ngais tanah, memasukkan bangkai burung gagak yang satunya ke dalam lubang dan menyembunyikannya dengan tanah. Kabil, setelah melihat burung gagak itu, berkata, "Celakalah aku," katanya. "Tidakkah aku sanggup seperti burung gagak ini dan menyembunyikan aib saudaraku?" Maka ia pun menyesal. Al-Maidah ayat 31. Dia kemudian meniru burung gagak dan mengubur saudaranya. Penerus Nabi Adam Saw, setelah bertahan-tahan, Nabi Adam Saw semakin tua. Menjelang ajalnya, beliau mengangkat putranya, Set Syiah, putra ketiga Adam dan Hawa, untuk menjadi penerusnya. Adam mengajarkan Set tentang ibadah yang benar beserta semua perintah atau ajaran Allah, tempat pemakaman Nabi Adam dan Hawa. Semoga damai dan berkah terlimpahkan kepada mereka. Terdapat berbagai riwayat dalam sumber-sumber Islam tentang lokasi makam Nabi Adam dan Hawa. Menurut riwayat-riwayat ini, makam Nabi Adam berada di Gua Abu Kubais di Mekah, yang merupakan gunung pertama yang diciptakan oleh Allah. Menurut riwayat lain, Nuh meletakkan peti jenazah Nabi Adam di dalam bahtera dan menguburkannya di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Mengajar dari kisah Nabi Adam, kesombongan dan kesombongan selalu berujung pada kerugian dan kehancuran. Lihatlah, setan yang dilucuti kedudukannya sebagai malaikat dan diusir Allah dari surga dengan kutukan yang akan melekat padanya hingga hari kiamat karena kesombongan dan keangkuhannya, karena ia menolak bersujud di hadapan Adam meskipun diperintahkan oleh Allah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.